Halo kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Yang belum berpikir logis dan sistematis, ajak teman-temannya untuk nonton ini, sehingga ya lu semakin nonton semakin bisa berpikir logis dan sistematis. Jadi tanggal 7 Juli ya, udah gue cek ya menurut Laurie Whitwell juga bahwa kita akan mulai pemusatan latihan pre-season tanggal 7 Juli. Berarti sisa tinggal 2 minggu lagi. Tapi berita-beritanya masih belum ada yang udah fix untuk penambahan pemain, termasuk juga penjualan pemain. Kabar terakhir dari Laurie Whitwell, Buemo tadi juga sama seperti yang gue bilang, ternyata rumornya betul bahwa Manchester United sudah memasukkan penawaran kedua untuk Bryan Buemo kepada Brentford dengan total nominal 60 juta pound lebih ya, plus gitu. Kita tunggu aja. 2 minggu lagi latihan, pemusatan latihan sangat baik, dan alangkah baiknya kalau udah ada pemain baru minimal 2 aja ya. Nanti seiring waktu selama latihan kan bisa ngeliat pos-pos mana yang perlu diganti, pos-pos mana yang perlu ditambahin ya, atau yang pemainnya harus disekolahin dulu atau dipinjamkan dulu. Nah, sehubungan dengan pemain-pemain yang dipinjamkan, jadi Laurie Whitwell juga memberitahukan bahwa Jonny Evans sedang dalam pembicaraan ya dengan manajemen Manchester United untuk dipekerjakan atau di-hire sebagai staff dalam kepelatihan. Jadi fungsinya apa? Job description-nya katanya dia akan ngurusin untuk Youth Academy. Jadi untuk Youth Academy dia akan melihat mana yang udah masuk dalam standar, mana yang bisa dipromosikan, termasuk hal yang utama dalam job deskripsinya dia adalah dia akan mengamati pemain-pemain yang dipinjamkan, pemain-pemain muda akademi yang dipinjamkan. Pembicaraan secara personal Jonny Evans sudah setuju ya, tinggal pembicaraan terakhir lanjutan ya, mungkin masalah gaji segala macam. Dan dianggap Jonny Evans ini mempunyai pengetahuan dalam pembangunan pemain-pemain muda di Manchester United. Itu wajar, kenapa? Karena dia dari akademi Manchester United, jadi dia tahu bagaimana standar yang harus digunakan, dan dia sudah berkecimpung dalam dunia sepak bola dalam 3 dekade gitu loh. Ya kan, 2000-an, 2010-an dan 2020-an nih. Jadi dia udah ngerti nih perkembangan sepak bola tuh udah sampai mana sih ya. Bagaimana sih mencapai standar tertinggi untuk khususnya pemain-pemain muda nih, ya. Jadi jangan kita kejebak di masa lalu gitu, tapi kita juga harus lihat perkembangan di masa depan. Pemain muda tuh bibitnya, bakatnya harus seperti apa sih? Apakah standarnya semua harus kayak Yamin Lamal gitu, contoh misalnya. Evans ini kan udah pensiun ya, kemarin di usia umur 37 tahun ya, dan gue suka bikin jokes tuh ke teman-teman. Evans itu lebih hebat loh dari Virgil van Dijk. Iyalah, piala lebih banyak, juara liga aja 3 kali dia. 4 kali dia. Juara Champions sekali. Champions Eropa. 3 kali juara Premier League, juara Champions sekali. Ini tadi ya, bukan tadi sih, kemarin ya, gue ngeliat tuh kadang-kadang orang tuh suka males baca ya. Ada berita Jonny Evans setuju untuk bergabung dengan Manchester United sebagai staff gitu. Terus ada gitu yang marah-marah gitu, ngomel-ngomel, apa sih Manchester United? Katanya mau rebate, tapi pemainnya itu aja, pemain tua dikontrak lagi. Lu baca dong woi, sebagai staff pembangunan akademi ya, youth academy player. Memang ini nantinya sih ya, kedepannya akan banyak sih pemain-pemain akademi, pemain-pemain muda yang akan di loan ya, akan dipinjamkan keluar. Karena kan
jumlah pertandingan kita nggak banyak karena kita tidak akan bermain di kompetisi Eropa. Ya pemain-pemain seperti ada berita kan Diego Leon yang dari Paraguay umur 17 tahun. Kan nih dia katanya akan dipantau dulu nih selama pemusatan latihan nanti yang dimulai tanggal 7 Juli. Nah, nanti akan diputuskan tuh dia akan dipinjamkan lagi ke mana gitu. Ya gue rasa seperti Toby Collier mungkin harusnya dipinjemin sih supaya dia punya banyak menit bermain ya. Terus Seko Kone itu juga anak berbakat, kasih pinjem deh mungkin ya di liga-liga Skotlandia gitu atau divisi Championship kayak Amat lah. Amat kan dipinjemin dulu kan ke Glasgow Rangers, ke Sunderland. Akhirnya dia matang begitu di Premier League. Jangan dipaksain juga dia untuk harus apa namanya istilahnya dipaksakan lu harus beradaptasi lah gitu. Ya lu udah di sini harus adaptasi lah gitu. Nggak sembarang gitu juga ya kalau dalam bidang rekrutmen coaching ya kayak justrunya kayak zaman gue kerja gitu anak fresh graduate gitu. Biasanya anak fresh graduate tuh cuma suruh lihat-lihat dulu gitu. Ya kan suruh lihat-lihat dulu. Salah tuh corporationnya kalau udah ada anak fresh graduate langsung dikasih job description yang berat-berat gitu. Nah itu susah tuh, salah tuh. Mungkin Hari Amas juga gue rasa bisa dipinjemin dulu untuk nambah kepercayaan diri dia bermain. Mungkin dipinjemin ke salah satu salah satu klub di liga utama ya di Premier League, entah Leeds United, Sunderland gitu loh ya. Itu menurut gue langkah yang bagus ya untuk pengembangan si pemain itu. Jadi ya Johnny Evans, ada yang bilang gini, wah ini karena istrinya kerja di situ, istrinya Johnny Evans kan ini kan penyiar di MUTV kan, wah ini nepotisme nih, ya nggak nepotisme juga sih, ya wajar lah, maksud gue punya kapabilitas lah, dan harus ada sih, bukan maunya pengen mengenang masa lalu ya, cuman ya identitas United pemain-pemain yang kayak gini harus ada. Fletcher gitu, Evans, tapi yang harus bisa ngikutin perkembangan zaman. Oke, untuk berita kedua ini mengenai Casemiro. Nah, ini kan banyak yang mengeluhkan gitu ya, Casemiro ini gajinya gede, walaupun 3-4 bulan terakhir tuh penampilan Casemiro sebenarnya cukup bagus dan itulah bagusnya Ruben Amorim, dia bisa memanfaatkan pemain dengan dari sisi kelemahannya apa ya. Gue udah pernah bahas, dia udah nggak cepat lagi, tapi dari sisi visi masih oke. Jadi dia jangan banyak ketika build up play nggak banyak dikasih bola gitu, nggak banyak kasih pegang bola, karena berapa kali kalau ditekan dia justru yang kehilangan bola. Nah, jadi dikabarkan dari ini ada jurnalis Arab Saudi yang memberitakan bahwa Hamod namanya ini dari Al Jazeera tuh salah satu stasiun televisi terkenal dah di Timur Tengah situ, bahwa Casemiro kabarnya sudah menyetujui ya gaji yang ditawarkan oleh Al Nassr. Nah, ini pasti rekomendasi dari Cristiano Ronaldo nih, ini kan kompatriotnya nih ya, mantan timnya nih, rekan timnya, dengan gaji 650.000 pound per pekan. Wow, 2 kali lipat dong dari di Manchester United. Manchester United sekitar 325.000 pound. 2 kali lipat. Tapi bisa pas gitu ya angkanya, 2 kali lipat ya. Hebat wartawannya. Berarti sekitar 31,2 juta pound lah, 31 juta pound lah per tahun. Nah, kalau untuk urusan transfer sebenarnya menurut harga sih valuasinya Casemiro ini udah turun banget, udah 10 juta euro, kita dulu belinya 60 juta pound. 10 juta euro itu kan berarti sekitar 8 atau 9 juta pound ya. Kalau memang untuk dijual ya mungkin 15 juta pound lah ya. Arab Saudi lu kan duit lo banyak, masa nambahin sedikit 15 juta pound dong, jangan dalam euro. Heran ya, kadang-kadang media itu selalu kalau jual gitu ya, kita ngejual pasti bikin harganya dikecil-kecilin dalam euro lah, ya kan. Tapi kalau misalnya kita ngebeli
angkanya digedein, mata uangnya yang paling tinggi, pound. Kan burangkenya banget tuh. Ya kalau harga 15 juta mungkin kalau bisa ditawar 20 juta gitu ya sama Manchester United, ya lepas sih lepas, karena kan gue udah pernah bahas ini salah satu 14 pemain yang harus gue jual, yang menurut United Identity harus dijual dengan harga yang bagus gitu, karena akan mengurangi gaji dia selama 1 tahun ke depan. Dia kan kontraknya habis 2026 tahun depan nih ya, ada sih extension 1 tahun. Ibaratnya kita udah menghemat 15 juta atau sampai 30 juta dalam 2 tahun nih untuk spare gajinya dia gitu loh ya. Udah FFP, udah PSR tuh udah pasti bisa membantu kita lah untuk melewati batas-batas itu. Tapi permasalahannya yang menurut United Identity ya, Casemiro-nya mau nggak? Ingat, tahun depan itu Piala Dunia 2026 di benua Amerika loh, Kanada, Amerika, Meksiko. Yang gue rasa sih tim-tim kayak Brazil, Argentina gitu ya, Brazil lah khususnya yang suka dipanas-panas tuh. Menurut gue suka gitu. Tadi aja gue nonton Inter Miami sama Palmeiras. Inter Miami itu pemain-pemainnya banyak kan di Amerika Selatan, padahal ya Luis Suarez sama Messi kecapean. Si Palmeiras yang pemain-pemain Brazil tuh panas-panas itu nggak ada capeknya tuh. Mereka kayak seneng gitu. Nah, tahun depan tuh Piala Dunia di sana. Brazil menurut gua ya, walaupun sekarang lu bilang compang-camping materi pemainnya, tapi dengan saat ini ada Ancelotti, bukannya gua membela mati Ancelotti jadi pengacara Ancelotti, enggak. Cuma menurut gua Ancelotti ini pelatih yang udah gua pernah bahas. Dia kalau untuk menyatukan tim ya tanpa strategi pun gitu, dia bisa gitu loh untuk tim untuk meraih puncak kesuksesan tuh dia bisa. Apalagi materi-materi pemain juga sebenarnya kan udah bagus loh secara individu ya, apalagi penyerangannya ya. Rafinha, Vinicius, nah Casemiro ini jadi kapten sekarang. Mau nggak dia di Al Nassr? Pasti gue sih ini sih berdiskusi sama Ancelotti dia, karena gini loh, bukannya gue merendahkan Liga Arab Saudi, bukannya gue mau merendahkan Cristiano Ronaldo, enggak juga, tapi pasti kualitas permainan lo kan nggak selevel dengan kualitas permainan di Eropa gitu ya. Kualitas permainan nih ya, berapa banyak sih pemain yang di Liga Saudi tapi jadi pemain inti di timnasnya? Cristiano Ronaldo doang lah yang luar biasa. Itu pun dia gue rasa nggak akan selalu konsisten jadi starter atau main terus 90 menit. Ada Ruben Neves kemarin Portugal, tapi cadangan tuh. Gue gak yakinnya Casemiro-nya mau nerima apa enggak, itu sih. Ya, dia takutnya dia secara individu bisa, ya gue kehilangan tempat sebagai kapten. Kalau gue jadi Casemiro sih, ya kalau dari sisi Casemiro nih, kalau gue mau ngomong berpikir logis sistematis, ya gue tunggu aja sampai tahun depan kontrak gue habis. Toh paling itu gaji juga nggak akan, kalau mau turun pun nggak akan turun-turun banget. Paling gaji kalau maksudnya Al Nassr masih pengen nge-hire gue nih, kalau gue masih bisa menunjukkan permainan terbaik gue sampai nanti Piala Dunia dalam 1 tahun terakhir ini di Manchester United, ya paling gue digaji sama 300-400 ribu pound per pekan ya masih bisa kok gitu ya. Jadi permasalahannya ini penawaran bagus, tapi Casemiro-nya mau apa enggak ya. Kalau feeling gue sih 70%-60% sulit dia kenapa ya, berhubungan dengan tadi Piala Dunia, dia mau jadi kapten, dia dikasih kapten loh sama Ancelotti. Gue harus menjaga level permainan gue di kualitas tinggi nih, di level tertinggi nih ya. Lama ini lu harus bermain di level Eropa. Oke, jadi itu aja dulu dua berita yang gue coba share dan gue bahas. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.